Sesuatu yang paling kuat untuk menghalangi marah adalah tauhid yang hakiki. Tauhid yang hakiki adalah suatu keyakinan bahwa tiada yang berbuat secara hakikat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makhluk hanyalah alat atau perantara saja. Jika seseorang dihadapkan pada hal-hal yang dibenci yang datang dari orang lain, namun dalam hatinya terdapat tauhid yang hakiki, niscaya dia bertahan dari pengaruh-pengaruh marah. Jika marahnya kepada yang menciptakan, itu termasuk keberanian yang buruk yang dapat menghilangkan sifat kehambaan. Jika marahnya kepada makhluknya, itu merupakan isyrak atau menyekutukan yang dapat menghilangkan tauhid tersebut. Oleh karena itulah, selama Anas ibnu Malik melayani Rasulullah SAW 10 tahun, beliau SAW belum pernah mengatakan, "Mengapa kamu lakukan hal ini?" atau mengatakan, "Mengapa kamu tidak lakukan hal ini?" Tetapi beliau SAW selalu mengatakan, Allah menakdirkan apa-apa yang Dia kehendaki. Jika Allah menghendaki sesuatu, niscaya sesuatu itu terjadi. Nabi SAW melakukan hal tersebut karena ma'rifat Nabi SAW sempurna, yaitu keyakinan bahwa tiada yang berbuat, tiada yang memberi, dan tiada yang menghalangi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak bertentangan dengan sikap Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi, sebuah batu membawa lari pakaian beliau. Beliau memukul batu itu dengan tongkatnya hingga bekas tongkatnya ada pada batu itu. Sebenarnya Nabi Musa tidak marah dan tidak ingin menyiksanya. Nabi Musa hanya ingin memberi pelajaran agar batu itu tidak lakukan hal itu lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hidup pada batu tersebut, sehingga batu tersebut seperti binatang yang dapat melarikan diri dari penunggangnya. Mungkin juga Nabi Musa alaihissalam ketika itu sedang dikuasai oleh rasa marah yang ada pada tabiat manusia. Lalu Nabi Musa alaihissalam menghukum batu tersebut. Nabi Musa juga pernah dikuasai oleh rasa takut yang ada pada tabiat manusia. Nabi Musa menutupi tangan dengan lengan bajunya ketika hendak mengambil tongkatnya yang sudah menjadi ular yang sedang berjalan. Termasuk menahan amarah, namun tidak sebaik yang telah disebutkan, yaitu dengan cara memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam, atau dengan cara wudu, sabda Nabi SAW. Apabila seseorang di antara kamu marah, berwudulah dengan air, karena sesungguhnya setan diciptakan dari api, dan api bisa padam hanya dengan air. Dalam sebuah riwayat, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa padam dengan air. Maka apabila seseorang di antara kamu marah, berwudulah.
Marah itu termasuk perkara yang konkret atau nyata, yang tidak bisa dihalangi dengan suatu hal. Lalu mengapa ketika marah syari Nabi SAW menyuruh berwudu? Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang marah dikuasai oleh tabiat binatang, dan hal ini tidak bisa ditolak. Ada pula orang yang marah bisa mengalahkan tabiatnya dengan cara latihan. Dengan hal ini, keinginan untuk marah dapat dihindari. Obat marah yang lain adalah orang yang sedang marah harus berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dia harus merenungi keutamaan menahan marah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang menahan amarahnya dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain adalah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang bisa menahan marahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan azab darinya. Barang siapa telah melarang bicara kepada lisannya, Allah menutup kejelekannya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah, Allah menerima ampunannya. Ada sebuah hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, ingatlah kamu kepadaku ketika kamu marah. Niscaya aku ingat kepadamu ketika aku marah. Jika kamu demikian, aku tidak akan membinasakan kamu dan tidak akan memasukkan kamu ke golongan orang yang binasa. Nabi SAW telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam membanting bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai nafsunya ketika marah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memenuhi dia dengan aman dan iman. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang menginginkan ketinggian bangunan di surga dan dinaikkan beberapa derajat baginya, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadanya. Berilah orang yang kikir kepadanya, dan bersilaturahmilah kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahmi. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah terjadi hari kiamat, maka ada seseorang yang menyeru, di manakah orang-orang yang suka memaafkan orang lain? Datanglah kamu semua kepada Tuhan kamu, dan ambillah pahala-pahala kamu. Seorang muslim berhak ke surga jika dia telah memaafkan orang lain. Seorang budak menghidangkan makanan dalam sebuah piring untuk tuannya, namun budak itu terjatuh ke pinggir hamparan dan tumpahlah air piring yang dibawanya. Muka tuannya itu penuh dengan kemarahan. Lalu budak itu berkata, wahai tuanku, peganglah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuannya berkata, apakah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Budak itu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Tuannya berkata, aku telah menahan amarahku. Lalu budak itu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 134. Tuannya berkata, aku telah memaafkan kamu. Lalu budaknya itu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Al-Quran Surat Al-Imran ayat 134. Maka tuannya berkata, kamu merdeka, karena aku mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan 1000 dinar hadiah untuk kamu. Sya'bi menyukai ucapan seorang penyair yang mengatakan, hilim, kemurahan hati itu bukan pada waktu ridho. Hilim, kemurahan hati itu berada pada waktu marah. Sufyan Tsauri, Fudail ibnu Iyad, dan yang lainnya mengatakan, amal yang paling utama adalah hilim, murah hati ketika marah dan sabar ketika tamak. Takut kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi akan mencegah amarah. Diceritakan tentang seorang raja. Dia telah menulis pada selembar daun, isinya sebagai berikut: sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu disayangi oleh yang di langit. Ingatlah kamu kepada Allah ketika kamu marah, niscaya Allah ingat kepadamu ketika Dia marah. Wail atau kecelakaan bagi raja yang berada di bumi dari Tuhan yang maha merajai, Allah. Wail bagi hakim yang berada di bumi dari Tuhan yang maha menghukumi. Kemudian raja itu memberikan tulisannya kepada seorang menteri dan berkata, jika aku marah, berikanlah daun itu kepadaku. Menteri itu pun mengerjakan perintahnya. Apabila raja marah, menteri memberikan tulisan tersebut. Lalu raja melihatnya dan meredaklah marahnya. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengatakan, janganlah kamu marah kepada perkara-perkara yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, karena amarah itu dapat mendatangkan sikap saling memutuskan, saling membelakangi, saling menyakiti, dan mencegah rezeki.